Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih, saya sampaikan salam Natal bagi kita sekalian. Kalau saudara-saudara mungkin baru kali ini untuk tahun Natal, bahkan minggu-minggu yang lalu karena sudah kita buat Natal mulai minggu pertama Desember sampai kepada minggu kedua, ketiga, dan ini puncaknya minggu keempat adalah Natal bagi saudara. Kami sebagai keluarga sidang atau gembala sidang menyampaikan selamat Natal bagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat hari Natal. Saudara, hari ini unik untuk disampaikan kepada saudara tema dan khotbah. Tapi uniknya adalah kehidupan dari surga untuk kebutuhan dan keperluanmu di tahun ini, maksud saya di akhir tahun ini sampai kepada tahun 2023 dan 2024 menjadi program Allah yang ada dituliskan hari ini kepada saudara sekalian, karena Tuhan telah menulis di dalam roh hatiku. Topiknya adalah harmoni hidup, diam dengan tentram di hadapan Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya ulangi, harmoni hidup, diam dengan tentram di hadapan Kristus. Mari kita sama-sama untuk mengatakannya. Sekali lagi, 2, 3 ya. Harmoni hidup, diam dengan tentram di hadapan Kristus. Saya baca ayatnya begini, saudara-saudara, telah tertulis dan terkandung di dalam firman Allah. Dalam kitab Mazmur 100, maksud saya 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Mari kita berikan tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah, saudara. Perhatikan ayat firman ini adalah ketentuan bagi kita untuk berhasil tahun ini sampai kepada tahun-tahun yang akan datang. Ketentuan. Maka kita harus tinggal tentram, diam di hadapan Kristus. Amin, saudara. Perhatikan baik, saudara-saudara. Mungkin saudara merasa, apakah saudara-saudara itu sudah diam dengan tentram di hadapan Kristus seperti yang dimaksud oleh firman Allah? Dan ini menjadi satu pancaran ketentuan serta firman yang menjadi wasit kepada saudara-saudara. Jadi bukan penilaianmu, tetapi penilaian karena firman Allah di dalam engkau. Camkan ini, saudara-saudara. Shalom. Supaya kita semua menjadi anak-anak Allah yang baik, pas, tepat, match, bahasa medisnya atau bahasa kuliahnya, saudara-saudara. Match, cocok untuk disampaikan kepada saudara-saudara soal keberhasilan ini. Apakah saudara berhasil? Dan memang di dalam dunia ini setiap tanaman Tuhan, saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, apakah saudara berhasil atau tidak, sukses atau tidak, inilah gambaran yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara saya sebagai hamba Tuhan pengkhotbah. Karena keberhasilan yang dimaksud adalah persekutuan kita baik dengan Tuhan,
bisa kuat naik, naik, naik dan tidak turun. Dan tidak ada persoalan di dalamnya. Apakah persoalan sebenarnya yang terjadi antara umat dengan Allah? Persoalan itu terjadi adalah berontak kepada Tuhan, main sembarang sembrono kepada Tuhan, tidak berjalan di dalam firman Allah. Walaupun dia banyak berdoa, mungkin ikut berpuasa program daripada gereja, tapi saya mau katakan kepada saudara-saudara, saudara telah melawan Sang Pencipta, yang di dalamnya adalah tidak termasuk saudara-saudara orang yang berhasil. Kalau begitu bagaimana saudara-saudara? Ikut saya. Shalom saudara. Ikut saya. Katakan amin. Ikut Yesus Kristus, karena saya mengikut Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang menjadi pelajaran bagi saudara-saudara, perhatikan ini baik-baik. Erat sekali saya bersekutu dengan Tuhan, sampai-sampai aku bisa tahu tentang kebenaran-kebenaran firman. Shalom. Dahulu beda, sampai dengan sekarang ini saudara-saudara, pengertian firman kepadaku, Tuhan buka jalan, Tuhan langsung berbicara, dan Tuhan menjadi guru, dan Tuhan menjadi bapa bagiku dalam semua skop yang besar dikerjakannya untuk membuatku berhasil menjadi seorang hamba. Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan dan Tuhan. Supaya hidup ini, kata firman Allah, jangan mau-mau lu, jangan mau-mau gue, jangan mau-maunya saja, melainkan adalah saudara harus siap untuk hari ini mau-maunya Tuhan. Dan biarlah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Amin saudara. Soal kita makan dan minum, saya harus jamin dari depan ini, burung-burung di udara pun dikasih Tuhan makan. Shalom. Dan binatang-binatang yang melata, yang tidak ada sepertinya menabur dan menanam, dengarkan, dia makan. Saudara, Dr. Andus, saudara sarjana. Kesaksian tadi, seorang yang penuh dengan kasih karunia berkata, wah, walaupun banyak masalah, dia selesai sarjana. Apalagi saudara-saudara, oh saudara mungkin hebat untuk cari makan. Hebatnya kenapa? Bangun pagi jam 4, pulang jam 4 juga paginya. Dan begitu terus turun atau berputar sampai hidupnya. Dan pada waktunya, orang yang seperti itu adalah ngantuk. Shalom. Apalagi tua. Dan mati dia. Dari Arab datang bahasa berkata begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua menghadap Kristus. Dengar baik ini saudara-saudara, tentang apa yang kita perbuat baik atau buruk di hadapan Allah. Selesai. Saudara, enggak ada lagi untuk bisa berkata, oh Tuhan ampun. Enggak ada. Saudara juga tidak akan bisa lagi berkata-kata kepada Tuhan, sungguh Tuhan kembalikan aku dulu hidup supaya aku rompak semua tatanan kehidupan. Tidak lagi saudara-saudara. Dan kita ini terus bertumbuh. Dan sudah 60 tahunan ini. Saudara sudah berapa puluh tahun? 30 tahun saudara menjadi jemaat Tuhan di sini. Yang aku akan katakan dari depan ini sebagai pencerahan bagi saudara-saudara, sudahkah pertumbuhan di tengah pelayanan dan panggilan bertumbuh dengan baik, naik. Di tengah panggilan sebagai jemaat Tuhan, naik. Ataukah
Sebaliknya, seperti Raja Herodes, jahatnya kepada Tuhan, dan niatnya pun selalu untuk mengatur. Shalom saudara, sampai dia keluar dari gereja itu karena dirinya yang dibawa, tidak ada takutnya dengan Tuhan. Itukah yang mau saudara teladan? Walaupun dia langsung bergereja nanti sampai ke surga, dengar baik-baik, di sana akan ditendang lebih takut. Di sana akan ditendang, bukan tendangan pemain karate, tetapi tendangan adalah orang yang jujur, yang hanya berkata di hadapannya, kalau pamerin buhim pinau menangis, katanya aja dia jadi. Sebab hari ini aku sampaikan kepada saudara-saudara kebenaran demi kebenaran, apa yang Tuhan kerjakan padamu untuk mengangkat engkau sebenarnya berhasil dan sukses. Lebih daripada apa yang saudara pikirkan, lebih daripada saudara yang miliki sekarang ini. Dengar baik-baik, 3 hal saya sampaikan kepada saudara-saudara bertautan dengan firman Allah ini, supaya kita diam dengan tentram di hadapan Kristus. Tentu di dalam sikap yang seperti ini, aku beritahu rahasianya adalah Allah akan berfirman kepadamu. Roh Kudus akan datang. Nggak usah kau panggil pagi seperti zaman Pentakosta. No, foto. No. Roh Kudus datang kepada orang yang merendahkan hati dan yang haus akan firman, dan yang menghormati persekutuan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah Bapa yang Maha Besar, Maha Mulia dan Maha Agung, dan tentang Roh Kudus yang lemah lembut. 3 pekerjaan Allah di dalam Allah yang satu tunggal itu adalah mengerjakan segala sesuatu bagi kami. Dengan baik adalah aku sampaikan berhasil. Sebab firman Allah sedang menjamin kepada kita saudara-saudara. Matius 6 ayat 33, 23 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran firman, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Dengar, engkau orang-orang yang ambisi untuk menjadi kaya, kembalilah ke habitat kebenaran firman. Orang yang ambisi untuk menjadi yang hebat, orang yang ambisi untuk menjadi keluarga yang berbahagia, sehingga engkau mungkin di tempat ini dunia akan kukatakan, sehingga dia untuk membahagiakan keluarganya, dia ambil istri yang muda, dia ambil istri dari suku Jawa, dia ambil entah dari mana-mana. Dengar baik-baik, pelanggaran dan kesalahan ini akan membuat engkau justru semakin susah dan jauh daripada kebahagiaan. Karena yang engkau kerjakan adalah pekerjaan dengan hawa nafsu tanpa Kristus. Karena Yesus pun sudah berkata begini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang pertama, saya harus beritahu kepada saudara-saudara, haleluya, ikutlah dalam rancangannya yang dahsyat. Ingat, coba mari kita sama-sama untuk mengatakannya. Ikutlah dalam rancangannya yang dahsyat. 2, 3 ya. Kita baca sekaligus. Yesaya 60 ayat 3 sampai dengan ayat yang 5. Perhatikan baik-baik saudara-saudara, supaya saudara-saudara ikut dalam rancangannya. Ini dia rancangannya. Maksudnya, kita baca 2, 3 ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Sampai di sini dulu. Bangsa-bangsa datang berduyun-duyun kepada terangmu, kepada pengaruhmu, kepada kejantananmu, kepada kewanitaanmu yang ada di dalam Kristus Yesus dalam pelayanan. Itu ketentuan dari surga.
simpatik gitu loh saudara-saudara. Beberapa pengusaha-pengusaha besar bertelepon kepada saya, dan mereka sekilas menyebutnya begini, Bapak kan dekat dengan bupati. Iya, Anda pun kan dekat juga. Iya, saya minta doa Pak. Ada simpang. Shalom saudara. Jadi itu bukan 1, 2, 3. Sekarang saya muridkan ini saudara-saudara. Sudah ada 80 lebih pemuridan. Di antara jemaat ada 10 orang barangkali. Sembari untuk membuat terangku pun akan semakin bercahaya. Aku mengingat tentang panggilan yang harus tetap seperti itu. Karena aku sedang berbicara dengan Allah Bapa. Beritakanlah Injil di kota-kota di dunia. Aku mau pakai kamu. Aku yang gigih bekerja di dalam kamu, dan aku yang menjamin keberhasilan. Saudara, hanya dekat, hanya diam, hanya di dalam Kristus Yesus, maka itu akan menjadi keberhasilan di tengah-tengah saya. Baru 2 tahun yang lalu barangkali persekutuan saya begitu erat. Shalom saudara. Shalom. Mungkin persekutuan saudara akhir-akhir ini terganggu. Mari ikut saya, katakan amin. Shalom. Oh, terganggu persekutuan saudara dengan Tuhan? Terganggu. TikTok sekarang ini memakan waktu saudara-saudara. Jangankan saudara, aku pun tidak punya. Kalau udah nonton TikTok, istri saya sebagai ibu gembala berkata, nanti lah itu dengarkan dulu aku. Hanya untuk menyapu saja. Haruskah aku ikut sebenarnya? Nyapu-nyapu lah dia. Kalau jemaat tidak bisa nyapu, ya nggak apa-apa lah nyapu. Karena sebenarnya aku mempergunakan handphone adalah dramatis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4-5 partai yang sedang saya layani, pemuridan, Facebook dengan sahabat-sahabat yang lain, kemudian dengan apalagi namanya itu untuk penyampaian. Pokoknya ada 5 lembaga yang saya sedang hadapi. Saya putar-putar di sini saudara-saudara, lewat voice note, lewat tulisan, lewat WA, dan lewat yang lain-lain. Itu saudara-saudara. Yang aku beritahu kepada saudara kesimpulannya adalah aku mengatasi. Sampai pada murid-murid saya katakan begini, walaupun ini akhir tahun, pemerintahan, raja-raja, pengusaha, kontraktor di mana-mana sedang membuat pertanggungjawaban dan seterusnya dengan baik-baik. Itulah kesibukan dunia sekarang ini. Tapi saudara-saudara sebagai murid harus taat. Amin saudara. Shalom. Menguasai diri, pakai jadwal kepada Tuhan. Singkirkan TikTok, TikTok. Kalau jadwal kita belum selesai, saya mungkin perlu nasihati dari depan ini. TikTok membatasi, jangan sampai lebih setengah jam. Saya normal menyampaikan kepada saudara-saudara. Kenapa setengah jam saja? Karena doa pun belum pernah naik dari setengah jam. Shalom. Kedua, saya teruskan dulu saudara. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki dan dari jauh datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan di gendong. Ini Tuhan akan kerjakan kalau kita duduk berdiam di hadapan Allah sebagai orang percaya.
sebagai orang yang pintar berkata-kata dengan Tuhan dengan baik, katakan kata-katamu kepada Tuhan. Kesaksian-kesaksian ini bagus sekali, tapi ada lebih baik. Saya ini sebagai hamba Tuhan untuk sampaikan kepada saudara-saudara, berkata-kata dulu lebih dulu kepada saudara sendiri secara pribadi. Karena seringkali kesaksian itu adalah mengerjakan sesuatu kepada kita. Jangan beritahu kepada orang lain. Catatannya begini, aku sakit, aku ditegur dengan baik dari saudara-saudara. Aku pun sering ngomong seperti itu. Saya pikir itu kesaksian. Memang kesaksian, tapi pribadi saudara-saudara adalah lebih baik kita berdiam, karena itu kesalahan. Jika cara Tuhan mengerjakan seperti itu, ampun saja, tunjukkan ke depan yang terbaik. Amin. Artinya berubahlah. Minimal rokok selama ini 1 dus, ya tinggal dusnya aja. Rokoknya tidak usah dibeli lagi. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Karena hancurnya generasi sekarang ini karena rokok. Keluar pula lagi rokok sekarang ini, rokok apa namanya itu? Elektrik. Satu kampung bisa berembun. Walau sudah keluar di internet berkata sangat berbahaya. Saya sampaikan kepada dia, berbahaya dari situ. Shalom. Tapi kepada jemaah, saya harus ulangi, sangat berbahaya. Apanya sih yang berbahaya? Ya lihat kemiskinanmu. 10 tahun yang lalu sampai dengan sekarang itu aja. Shalom. Apakah sebenarnya kita harus naik? Dengarkan satu firman untuk disampaikan kepada saudara-saudara secara lisan. Oke, tamburilah dulu, bahasa Bataknya saudara-saudara, timbullah dulu, pupuklah lagi. Kalau tahun depan tidak berbuah lagi, baru tebang. Ya, pokoknya yang diminta dari dalam adalah supaya kita ini adalah bertumbuh, berbuah. Buahnya apa? Bukan soal kekayaanmu, engkau menimbun sesuatu, berbahagia dan bisa menyekolahkan anakmu. Yang aku akan tuntut dari depan ini adalah suara Tuhan, adalah persekutuanmu. Apa yang sudah kau berikan kepada perpuluhanku? Ini mana? Perpuluhanku digigitnya sedikit. Perpuluhanku akan kubuat Tuhan. Lupa itu. Jangankan berbulan, bertahun-tahun. Bahkan juga engkau berani bersiul-siul dalam doamu. Anggap rata semuanya. Tidak pernah mengingat akan kesalahan-kesalahannya. Tapi hari ini saudara-saudara, ini kan Natal nih. Shalom. Seperti doaku. Dengar ini. Natal ini seperti doaku adalah biar firman dan renungan hari ini akan dapat menjadi berkat dan berubah sikap. Karena dalam tahun 2023 Tuhan tidak pakai kau seperti orang-orang yang ada di dalam tahun 2022. Kedua, saya harus katakan begini, sekaligus berjalan ialah tahun depan 2023 adalah tahun mujizat-mujizat. Mari kita baca 2-3 ya. Tahun mujizat-mujizatnya nyata. 2-3 ya. Tahun mujizat-mujizatnya nyata. Apanya yang nyata? Maka aku beritahukan sebagai hamba Allah dari persekutuan pula dengan Tuhan untuk bersepakat dalam janji ini. Ketika belum aku beritahukan kepada mereka Tuhan, maka engkau pun menjaminnya dan berbicara kepada Tuhan. Tuhan jawab apa?
Shalom. Ini refleksi suatu. Tuhan jawab ialah berkat Tuhan dinyatakan ketika segala sesuatu seperti mustahil. Kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ini dulu aku sampaikan kepada saudara-saudara. Berbicara tentang Yerusalem adalah pusat pemerintahan Allah. Shalom. Shalom. Karena kalau kita ini saudara-saudara menjadi satu pusat pemerintah, yaitu Kristus Raja. Sebelum Yesus datang, saya mau beritahu kepada saudara-saudara akan bongkar ini rahasianya. Ada Roh Kudus yang dicurahkan, berkata-kata kepada dirimu, dirimu berkata-kata kepada dia, dan tentang yang ada di dalam dirimu diberitahukan Allah kepadaku. Maka aku match kepada kamu dan bersahabat dengan kamu. Sebagai apakah ada talenta karunia kasih yang ada padamu? Ketika kita disatukan, maka kita pun bersepakat untuk mengerjakannya demi kemuliaan Allah. Bisa terima? Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Yang dari YouTube ini nanti Anda pulang, aku tidak akan mengulang lagi. Itulah tentang Yerusalem, pemerintahan Allah. Roh Kudus ada padamu yang akan berkata-kata. Saya akan berbicara tentang gereja ini. Yerusalem salah satu yang ada dibangun di Lebanon Barat. Maka aku katakan itu kepada sahabat. Apa visinya Bapak Pendeta? Saya bilang, saya dipanggil adalah memberitakan Injil di kota-kota di dunia. Lalu dia setelah 2 kali doakan saudara tumpang tangani, maka dia berkata, aku siap menerima. Mari kita berikan tepuk tangan. Siapa yang membuat konsep ini? Roh Kudus. Halo, Roh Kudus. Supaya jadilah berita Injil ini, karena dikatakan oleh Tuhan kepadaku, aku mengingatnya, aku merenungkannya. Hingga dalam persekutuanku, aku bincang-bincang dengan Allah dan diingatkannya. Dan ini perkataannya kepada dengar baik ini saudara-saudara. Berbahagialah saudara-saudara mendengarkan kesaksianku ini adalah aku tulis di dalam loh hatimu. Indah sekali persekutuan mengingatkan aku dengan segala hal. Aku di dalam doa itu sudah 1 jam lebih, sudah bisa aku catat, jangan lupa aku. Terus begitu aku mau beranjak dari tempat tidur dalam doa itu, terdengarlah suara itu dan menahan aku begini. Aku tulis di dalam loh hatimu. Tidak perlu kau catat. Berita ini akan menjadi berita yang terpopuler untuk yang akan datang. Termasuk di dalam gereja ini, dengar-dengar baik ini saudara-saudara. Kalau saudara-saudara masih berdoa dan mengizinkan saya untuk khotbah di sini sekali seminggu, selebihnya adalah saya serahkan kepada Ibu Gembala dan para pelayan-pelayan Tuhan dengan baik-baik ini yang nanti kita akan proses bersama. Maka jadilah Tuhan dipermuliakan. Apa yang mustahil kalau Allah sudah bersama kita. Amin. Tadi malam kita diingatkan adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Pahami itu, renungkan itu, imani ini. Amin saudara-saudara. Shalom. Iya. Tidak usah engkau membahagiakan engkau. Ngerti ya? Amin saudara-saudara. Tidak usah engkau memperkaya engkau. Tidak usah engkau membuat konsep-konsep ke depan. Kalau di luar Kristus, Tuhan Allah berada di antaramu sebagai pahlawan.
dengan keberhasilan, dengan tepuk tangan. Dengan tepuk tangan begitu. Sukses, berhasil dalam pekerjaanmu. Jadikan Immanuel. Minimal saudara harus ganti nyanyian dari nyanyian-nyanyian dunia. Dulu bulan dahulu kan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Pak Yudi tahu nggak lagu ini? Jangan hanya martir remaja yang bosok-bosok dan gergajinya dulu gigi. Nyanyikan ini berulang-ulang, maka gergajimu akan menjadi tajam. Immanuel, Immanuel, amin. Ia bergirang karena engkau, Allah girang denganmu dan menambahkan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya dengan baik. Kasih perlu dibaharui dan sehari ke sehari. Amin saudara. Supaya ada hal yang baru. Saudara tahu hal yang baru itu kan selalu menyenangkan. Supaya jangan seperti ibu gembala. Shalom. Ibu gembala itu sebenarnya berkata begini lagu bahasa daerahnya. Nunga lopo jadai. Shalom. Tidak usah pakai itu, saudara-saudara. Aku penat, tidak usah. Aku aja untuk mengatakan itu kepada Tuhan. Aku dibikinnya lidah berguru sehingga nggak bisa kukatakan. Karena memang kita di dalam dunia ini, amin saudara-saudara. Tidak usah banyak kesaksianmu, dengarkan ini Daniel. Memang banyak masalah banyak. Udahlah, tidak usah dalam bicarakan. Memang di dalam dunia ini kita bermasalah atau menghadapi masalah, amin. Tapi jangan engkau buat masalah. Kenapa membuat masalah? Saudara tahu? Pergi dia bawa uang menjual sawahnya, berjudi ke kampung curhat, ke tebing tinggi sana. Pulang lagi dari situ, habis uangnya. Dengar baik ini saudara-saudara. Ada banyak pekerjaan di bagian yang merusak pekerjaan Allah. Contoh, Natal seperti ini saudara-saudara. Dengar baik ini. Ada banyak karena nafsu. Tinggalkan ibadah Natal bersama dengan keluarga. Saya beritahu kepada saudara-saudara, mana gerejamu? Sampai ada orang hanya mengantar atau mengambil dari si tukir masuk ke Parapat. Orang sakit dari si tukir dipindahkan ke Parapat, ikut dia. Bukan siapa-siapanya kok. Teganya dia meninggalkan ibadah. Apa dia tidak terpikir bersama dengan istrinya? Ibadah Natal seperti ini enak sekali kan, nyanyi bersama. Contoh saya, bersama dengan istri saya nyanyi. Shalom, shalom. Betapa disayangkan seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Mungkin karena hal yang lain, dengan baik-baik. Sebab hari ini saya mau bersaksi kepada saudara-saudara, gereja kita untuk tahun yang akan datang, dimulai Januari ini, Tuhan yang membuat pertumbuhan. Bukan karena mendengar yang lain dan keluhan-keluhan yang lain. Dengan baik-baik saudara-saudara. Sebagai majelis jemaat, sebagai majelis gereja, saya hanya sarankan kepada saudara-saudara, ikut aku. Karena apapun sungguh-sungguh keberatan hati nuranimu soal apa yang lama-lama engkau munculkan di dalam gereja Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Dengan kata lain, bukan itu yang Tuhan minta daripada saudara-saudara. Bahasa itu seperti ini. Tak
harus cemano. Bahasa Indonesia nya begini, Pak Hendrik, ini jemaat ini gak jadi harapkan kita. Bungkus kata-katamu, buang ke laut. Kita akan ganti adalah terpujilah Tuhan. Kalau saya dipakai Tuhan, terpujilah Tuhan. Kalau saya masih bisa berbuat untuk Tuhan, sebelum aku dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mau berbuat. Karena keberhasilan itu diukur adalah seberapa besar engkau sudah berbuat, seberapa cepat lajunya perkembangan pekerjaan yang engkau lakukan cinta Tuhan daripada hal-hal yang lain. Inilah keberhasilan yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Dan saya tutup dengan perkataan firman Allah. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Ia akan bersukacita besar dan berkenan dan bergembira Allah kita itu, karena engkau bersorak-sorak, bekerja dengan nyanyian-nyanyian pujian kepada Tuhan tiada henti-hentinya. Soal berkat tatanan dan soal apapun yang engkau lakukan di hadapan Allah untuk keberhasilan dengan baik-baik, Dia menyediakan bagimu. Amin firman Tuhan. Iman